Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allah barik lana fi umrina wa barik lana fi amalina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi ma ataitana. Allahumma ballighna yauma arafah waj'alna mimman la turadu da'watuhum fi. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyaikhina wa li asatidatina wa li aqribaina wa li ikhwanina wa akhwatina wa liman lahu haqqun alaina wa lima arsalil ma'ruf innaka antal ghafurur rahim. Bapak Ibu yang berbahagia, ada Pak Ramli, ada Bu Nina, ada Teh Yana, dan ada Pak Oktav yang sudah hadir pada kesempatan ngasuh kita pada malam hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Shalawat salam kita sampaikan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya. Kita ngaji kitab Nasaihul Ibad, syarah dari kitab Al-Munabbihat. Jadi yang tulisan aslinya Al-Munabbihat adalah tulisan dari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani dan kemudian disyarah oleh Imam Nawawi Al-Jawi atau Al-Bantani. Dan malam hari ini kita akan membaca di Al-Maqalatus Tsaniyah. Jadi pekan lalu kita selesai di Al-Maqalatul Ula, Babus Sunai, bab makalah atau ungkapan yang berisi dua-dua, yang di sini ada 30 mau'idhah, 30 makalah, ada 4 hadis, dan yang selainnya adalah asar, atau dimaksudkan adalah ungkapan sahabat, tabi'in, dan lain sebagainya. Nah, kita sudah membaca Al-Maqalatul Ula, dan sekarang kita akan lanjutkan Al-Maqalatus Tsaniyah. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah, wal maqalatus tsaniyatu qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, alaikum bimujalasatil ulama ay al-amilin wastima'i kalamil hukama. Fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal al-mayyita binuril hikmah kama yuhyil ardal mayyitah kama yuhyil ardal mayyitah bima'il matori. Kita baca aja, kita maknain satu persatu kalimat ini sambil nanti kita pahami semampu kita. Wal maqalatus tsaniyah, makalah yang kedua atau mau'idhah yang kedua, jadi karena judul penjelas Imam Nawawi salah sunnah mau'idhah, jadi bisa disebut mau'idhah, disebut makalah. Jadi yang kedua as-tsaniyah, ini juga hadis Nabi, qalan nabiyyu, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi bersabda, alaikum, menjadi kewajiban kalian. Alaikum ketika menjadi pembuka kalimat, artinya wajib atas kalian semuanya, menjadi keharusan atas kalian semuanya, bimujalasatil ulama. Kalau di redaksi ini, alaikum mengatasi sira kabeh, kalau waktu ngaji Jawanya dulu, alaikum atas kalian semuanya, bimujalasatil ulama, bermajlis di majlisnya para ulama. Jadi mujalasah dikata majalasah duduk lalu jadi majlis. Nah, kalau mujalasah ini ya ada kalimat interaktif. Kalau jalasa duduk, tapi kalau jalasa ini duduk yang interaktif. Jadi ini juga makna yang nanti bisa kita kembangkan. Jadi kalimat interaktif itu ya tidak hanya satu pihak, nggak seperti guru ngajar murid nyimak saja, tetapi juga murid juga punya kesempatan untuk menyampaikan
memasukkan, menyampaikan pertanyaan, itu namanya majlis mujalasah. Jadi kalau hanya jalasa duduk, tapi kalau mujalasah ini ada tambahan huruf dalam kata jalasa menjadi jalasa, setidaknya dia ada makna tafaul, jadi makna bersengaja, dan juga ada interaktif dari dua orang. Alaikum bimujalasatil ulama. Menjadi kewajiban kalian bermajlis, kalau kita sekarang di mana yang gampang, bermajlis, duduk, menyimak, mengaji dengan al-ulama, dengan para ulama. Di majlisnya para ulama, al-amilin. Jadi ulama yang kalau kita kembalikan dalam terminologi ilmu Islam, jadi tidak dibedakan antara ilmu dunia atau ilmu akhirat, ilmu agama atau ilmu dunia. Tapi terminologi yang dikenalkan dalam hadis Nabi itu kan ilmun yuntafa'u bihi. Jadi ilmu yang bermanfaat. Ini kan bisa, nah orang yang berilmu itu namanya ulama. Nah, ulama yang di sini diartikan oleh An-Nawawi ay al-amilin. Jadi ulama yang al-amilin, yang menjadi pengamal. Nah, ini kan. Nah, dalam prakteknya nanti bahwa ilmu-ilmu yang bisa segera diamalkan. Ini kalau ilmu agama kan sangat terbatas. Ilmu yang diamalkan setiap orang ya ilmu fardu ain. Ilmu fardu kifayah nunggu momentum. Dan ada beberapa ilmu yang sudah dimasukkan dalam ilmu syariah, tetapi belum ada kesempatan pengamalannya. Gitu. Oke kan? Tapi kalau misalnya kalau kita maknai al-amilin ini adalah segala macam ilmu bermanfaat, maka bisa jadi ada sekian banyak ilmu-ilmu yang dikonotasikan sebagai ilmu dunia, itu yang malah justru bisa diamalkan dalam kehidupan dunia ini dengan segera. Jadi, wallahu a'lam bishawab, jadi kalau saya lebih suka merujuk kepada terminologi ilmu itu adalah bukan ilmu agama atau ilmu dunia, tetapi lebih suka dengan istilah yang Nabi pakai, ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat, yang nanti sebaliknya ilmu yang nggak bermanfaat. Nah, kalau An-Nawawi ini lebih teknis lagi, lebih aplikatif, lebih lapangan lah, operasional, bahwa ulama adalah orang berilmu yang al-amilin. Jadi berilmu yang mengamalkan ilmunya. Jadi kalau di agama ya yang terutama fardu ain, fardu kifayah, sunnah itu ya. Nah, dan nanti ilmu-ilmu yang belum bisa diamalkan karena misalnya kan situasi kondisi. Misalnya kayak ilmu tentang puasa. Ya kalau nggak Ramadan nggak puasa wajib. Ilmu tentang zakat misalnya, ya baru bisa ngeluarin zakat kalau kaya. Apalagi ilmu tentang haji, meskipun rukun Islam. Orang sudah hafal ilmunya, sudah tahu manasiknya, tapi kalau belum mampu ya belum bisa mengerjakan, belum waktunya belum bisa mengerjakan. Makanya kalau pakai terminologi ini, maka dikotomi ilmu agama dengan bukan ilmu agama itu menurut saya ini kok malah jadi kurang relevan kalau kaitnya dengan al-amili. Nah, selama amal itu adalah amal yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, ini yang orang yang memiliki ilmu itu ya itulah ulama. Ini alaikum bimujalasatil ulama. Bisa jadi misalnya kan kayak zaman sekarang ilmunya para ekonomi menghadapi krisis itu lebih relevan dibandingkan dengan ilmunya para ustadz yang ngajarin sabar misalnya gitu. Ilmunya para dokter ya, ketika menghadapi pandemi ya lebih cocok misalnya dibandingkan dengan ilmunya para guru apa yang ngajarin tadi misalnya ngajarin sabar, ngajarin ini bisa jadi gitu kan, karena yang diperlukan oleh situasi kondisi ya itu misalnya. Itu yang pertama.
Wastimai kalamil hukama. Yang kedua, jadi bermajelis, belajar dengan para ulama al-amilin. Wastimai dan mendengarkan, menyimak, bahasa Indonesia jadi menyimak. Jadi kalau sami'a mendengar, tapi kalau istima itu ada kesengajaan. Kesengajaan, ada kesungguh-sungguhan, ada keseriusan. Makanya kalau kalimat dalam Al-Qur'an kan itu kan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u. Jadi bukan hanya fasma'u, tapi fastami'u, ada tambahan tak, istama'a. Jadi ini yang dalam bahasa kita ya menyimak. Jadi menyimak itu kan beda dengan orang mendengar. Kalau orang mendengar bisa sambil lalu. Tapi kalau istima ini mendengar dengan serius, menyimak dengan seksama, kalamil hukama. Jadi kalam ungkapannya al-hukama, orang-orang yang bijak, diartikannya para hukama diartikan di sini al-amilina bidzatillahi ta'ala. Al-alimina bidzatillahi ta'ala, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mengenal Allah. Jadi ada orang yang tahu Allah tapi nggak kenal Allah, bisa saja seperti misalnya kayak orang-orang kafir. Maka kalau ditanya siapa pencipta bumi, mereka jawab Allah. Tetapi apakah mereka mengagungkan Allah? Wa ma qadraka qadri. Ya, mereka tahu tapi tidak mengenal. Ya, kayak kita kan seringkali dengan orang itu kita tahu orang tapi kita nggak kenal. Tahu namanya, tahu rumahnya, tapi nggak kenal. Nggak kenal tentang sifat-sifatnya, nggak kenal tentang kemuliaannya, nggak kenal ya, namanya orang kenal al-alimin. Nah, di antara yang cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala bisa lewat Asmaul Husna itu kan. Wal Asmaul Husna, atau mengenal dari ayat-ayat kauniyah yang Allah perkenalkan di muka bumi. Yang paling nikmat adalah mengenal Allah dari Rahman Rahimnya. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga yang kalau dalam surah Al-Fatihah, jadi setelah Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, itu yang Allah perkenalkan. Jadi dirinya sebagai zat yang Ar-Rahman Ar-Rahim, agar orang tidak pernah putus asa dengan kasih sayangnya, tapi juga Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai hari kiamat agar orang mempersiapkan diri dan berhati-hati untuk menghadapi pertanggungjawaban kiamat kelak. Misalnya. Nah, al-hukama yang mengenal Allah ini nanti akan berdampak pada al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Karena mereka ini orang yang mengenal Allah, maka mereka orang yang akan tepat, al-musibin. Orang yang diberikan ketepatan. Orang diberikan ketepatan. Makanya kalau contoh saja, misalnya kalau kita kenal dengan seseorang, tahu kapan orang itu suka, kapan orang itu nggak suka, kapan orang itu, misalnya gitu. Kalau kita kenal, maka kita akan tepat dalam bertutur kata fi aqwali. Jadi fi aqwali. Bisa jadi orang salah bertutur kata padahal kalimatnya benar. Tapi karena nggak tahu situasi misalnya, maka menjadi salah. Kalau dalam ilmu balaghah, bahwa kalimat yang balik, yang tepat itu adalah fasahatul kalam ma'amuqtadul hali. Ma'amuqtadul hali. Jadi ada kalimatnya benar secara daksi dan situasinya juga benar. Itu misalnya contoh kayak kita ini kan ada kalimat-kalimat spontan dalam zikir. Itu kan ada kalimat misalnya hamdalah, ada kalimat tasbih, ada kalimat alhamdulillah, subhanallah, ada masya Allah, ada innalillah.
Nah, itu kalau kita nggak tepat dalam memahami situasi, bisa kacau balau kan. Misalnya sukanya bilang alhamdulillah terus. Ya, begitu nanti ada berita buruk dia bilang alhamdulillah, bisa kacau balau. Nah, ini untuk bisa tepat bersikap fi aqwali. Jadi, kapan kita baca alhamdulillah, kapan kita baca innalillah, kapan kita baca subhanallah. Ini kan perlu ada situasi kondisi yang relevan yang tepat. Nah, ini orang yang mengenal Allah dengan baik, al-alim min bidatillah ini akan tepat dalam bertutur kata, begitu juga wa'af alihim, dan yang tepat pula dalam perbuatan mereka. Misalnya contoh yang gampang lah, perbuatan yang Allah wajibkan pada kita, kapan kita harus sholat, kapan kita harus zakat, kapan kita haji, kapan ini kan ada perbuatan yang menuntut relevan. Jadi menuntut ketepatan situasi, ruang, dan waktu. Maka menjadi tidak bijak, tidak hakim. Nggak hakim. Jadi orang yang misalnya harusnya dia berdiri malah duduk. Atau sebaliknya harusnya dia duduk malah berdiri. Menjadi tidak hakim nih kalau di kita ini, kenapa jadi gaduh ini. Kehidupan bermasyarakat kita misalnya. Yang harusnya ngomong pada diem. Yang harusnya diem pada berisik ngomong. Itu kacau kan. Jadi kenapa rakyatnya pada berisik ya? Karena yang harusnya ngomong pada diem. Nah, ini kan bisa juga nih. Jadi ini nggak hikmah, nggak bijak. Kalau orang bijak, dia tahu saya yang harus bicara, saya yang harus diam. Itu misalnya. Gitu. Ada Pak Ikhwan, mohon maaf ya Pak Ikhwan yang harusnya ngomong ya. Ini di Facebook ini Pak Ikhwan nih, tukang ngomong harusnya beliau. Oke ya, jadi ini al-hukama. Ini jamak dari kata hakim. Hakim. Makanya disebutnya hakim, orang yang tepat. Ketika memutuskan perkara, dia berdasarkan menimbang, mengingat, dan sebagainya, baru memutuskan. Jadi, anta hakim. Nah, salah satu asma Allah al-hakim. Nah, kalau manusia biasa, nah, yang tepat namanya hakim. Sampai ada dikenal Luqman al-Hakim. Luqman Hakim itu kan. Nah, jamaknya hakim, hukama. Oke. Ini makalah yang kedua, nasihat kedua. Jadi dua kata. Jadi Nabi, jadi alaikum bimujalasatil ulama, ini fase 1. Yang kedua, wastima ikalamil hukama. Oke. Nah, alasannya fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhyil qalbal mayyita. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan. Yahya yuhyi, ahya yuhyi. Kalau hidup apa namanya? Hidup hayyun. Yuhyi menghidupkan. Ahya yuhyi. Jadi Allah menghidupkan al-qalbal mayyita, hati yang mati. Hati kok bisa mati? Hati yang kena hepatitis saja bermasalah, gimana kalau hati mati? Allah hidupkan hati mati binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Nah, ini banyak juga dalam Al-Quran. Wa yu'allimul kitaba wal hikmah, diartikan oleh Imam Nawawi, ai al-ilmun nafi. Al-ilmu an-nafi. Hikmah adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bisa membuat orang dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mau menjadi mau, dari tidak mampu menjadi mampu, jadi tidak bisa menjadi bisa, ilmu nafi. Kama yuhyil ardo. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi al-maitata, yang mati. Bumi kering kerontang, kalau kemarau panjang, ini di kampung saya di Tedunan itu kalau udah kemarau udah nggak ada kehidupan itu di bumi sawah. Jadi terbelah-belah tanahnya. Nanti sampai udah kaki bisa masuk terprosok ke telo sawah itu ya. Ya nggak ada kehidupan. Tapi begitu bima ilmatori,
begitu tanah yang mati, tanah yang kering kerontang itu dapat air hujan turun, wah ini ada bima'il matori, begitu hujan turun ada genangan di air. Subhanallah, bukan hanya tanaman rumput yang numbuh. Ini kenangan paling indah di Tedunan. Kalau begitu ada hujan awal turun itu ada genangan air, wah itu lundu mendok gitu ya. Itu ikan apa itu lundu senggring apa itu ya kayak nah, kayak ikan patin ya. Tapi itu kalau pasca pertama-tama itu pada bertelur itu. Padahal tadinya kering kerontang tanah itu. Begitu ada hujan turun, bukan hanya tanaman yang tumbuh, bahkan kehidupan tadi ikan yang tiba-tiba ada belut dan sebagainya itu ramenya kalau malam ngobor nyari belut, nyari ikan di awal hujan sebelum sawah ditanamin padi. Ini bima ilmator. Ini kan kenyataan yang kita temui ya, apa namanya di semua tempat yang tadinya tanah kering kerontang, begitu hujan turun maka kehidupan mulai bergerak, tanaman tumbuh, hewan mulai bergerak di sana. Bahkan ya tadi suara musik kodok teriak tang ting tung dong itu juga begitu ada genangan air tiba-tiba ada kodok di sana. Oke, jadi ini alasannya bahwa kenapa kita perlu di majelisnya para ulama mendengarkan nasihatnya para hukama, karena hati yang mati itu bisanya hidup kalau dia mendapatkan cahaya hikmah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana bumi yang mati kering kerontang, bisanya ada kehidupan ketika ada air hujan. Oke. Wa fi riwayati Tabrani. Ini kalau membaca kitab ini yang dalam kurung ini adalah kalimatnya Ibnu Hajar. Dalam kurung ini Ibnu Hajar. Nah, di luar kurung ini adalah An-Nawawi. Wa fi riwayatin Tabrani, dalam riwayat At-Tabrani an Abi Hanifah. Dari Abu Hanifah, jalisul kubaro wasailul ulama wa khalitul hukama. Dan kita pahami berikutnya. Kalau makna harfiahnya, jalisul kubaro, duduklah, bermajlislah di majlisnya al-kubaro, para pembesar. Kalau ini kalau makna harfiahnya kubaro, orang-orang besar, bukan anak-anak maksudnya. Wasailul ulama, dan bertanyalah kepada para ulama. Bertanya kepada ulama. Wa khalitul hukama, dan berbaurlah. Jadi berbaurlah, bergaullah, mukhalatoh. Nah, kalau bahasa kita ikhtilat, nah, ikhtilatnya dengan hukama, dengan orang-orang yang al-alimina bidatillah, orang yang mengenal Allah. Wa fi riwayat yang lain, jalisil ulama. Duduklah di majelisnya para ulama. Berhentilah di majelis ulama. Wasahib al-hukama, dan temanilah, bersahabatlah dengan para hukama. Ini sahib ya, bersahabat bahasa kita yang di Indonesia kan. Wa khalid, dan berbaullah, menyampurlah dengan al-kubaro. Ini kalimat yang lain. Nah, ini kemudian penjelasannya. Jadi kalau ulama, hukama, ini insya Allah sudah ada penjelasan di atas. Nah, nanti al-kubaro ini apa? Nanti ada penjelasan di bawah sini. Penjelasan Nawawi. Fa'innal ulama'a, karena sesungguhnya ulama itu salah satu aqsamin. Fa'innal ulama'a, sesungguhnya para ulama itu ada salah satu aqsamin. Itu ada 3 macam. 3 macam. Yang pertama, al-ulama bi ahkamillahi ta'ala. Al-ulama, para ulama yang bi ahkamillahi ta'ala. Mengetahui, mengilmui hukum-hukum Allah Ta'ala. Wahum ashabul fatwa. Inilah yang mereka menjadi
Sohibul fatwa, orang yang berikan fatwa, ini halal, ini haram, ini boleh, ini enggak boleh, ya itu. Nah, ini hak, ini batil, ini ashabul fatwa. Nah, ini fardu, ini sunnah, ini fatwa. Nah, kalau dibaca tentang Nidhamul Fatwa, setidaknya nanti kalau baca bukunya Abdul Karim Zaidan dalam Usulul Dakwah, itu ada penjelasan singkat. Ashabul Fatwa ini mirip, kalau Al-Fatwa ini seperti para guru, itu Ashabul Fatwa. Itu yang pertama. Yang kedua, wal ulama bidatillahi faqat. Dan para ulama yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ini al-alimina bidzatillah, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia mengenali Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah yang Maha Perkasa, Allah yang Maha Bijaksana. Ini al-ulama bidzatillahi faqat wa hum al-hukama. Nah, ini penjelasannya. Fafi mudakhalatihim. Fafi mudakhalatihim, maka dalam berinteraksi dengan mereka itu mudakhalah. Dari kalimat apa? Dakhala. Dakhala itu masuk. Kalau mudakhalah ini berdiskusi sesungguhnya. Jadi mudakhalah itu berdiskusi, berinteraksi, ya itu. Tanya jawab. Jadi berapa nih mudakhalah itu? Nah, itu akan memberikan tahdzibun, akan mencemerlangkan. Tahdzib, mencemerlangkan lil akhlaki, bagi akhlak. Jadi bisa memperbaiki akhlak. Jadi berkumpul dengan al-hukama, orang-orang yang mengenal Allah ini akan bisa memperbaiki akhlak. Karena kadang-kadang misalnya kalau orang hanya menggunakan fatwa ya bisa untuk mendapatkan pembenaran. Tapi apakah secara moral akhlak itu benar? Nah, ini nanti yang bisa membantu orang untuk memperbaiki akhlak adalah mujalasatul hukama. Ini dengan bermajlisnya para hukama, orang-orang yang mengenal Allah. Karena masalah kepatutan, orang malu atau apa ini kan bukan ilmu, itu kan akhlak. Jadi akhlak ini bisa belajarnya berakhlak itu lewat interaksi dengan para hukama. Ada ilmunya, tetapi dia lebih secara praktis akhlak itu ditirukan. Jadi kalau ilmu bitta'allum, al-hilmu bittahallum. Nah, begitu orang berinteraksi di majelisnya para hukama, ini akan meluruskan akhlaknya. Yang tadinya misalnya tidak santun, begitu ketemu dengan al-hukama, orang-orang yang bijak ini bisa menjadi santun. Yang tadinya ya kalau pengennya cari benar ya, dengan para hukama nanti bisa jadi. Jadi tidak harus kita itu menuntut selalu benar, tetapi patut apa enggak misalnya gitu ya. Hal ini tahdibul akhlak, misalnya contoh kalau dalam cerita itu dulu ada ini Imam Abu Hanifah ya, ketika ditanya muridnya tentang itu ujung sarung, ujung apa itu baju yang ya kadang-kadang kena tanah, kena itu kan kotor gitu. Nah, ditanya itu apakah harus cuci kalau mau sholat? Kan di jalan itu ada kotoran macam-macam misalnya. Nah, kata jawab Abu Hanifah ya, nggak harus dicuci selama tidak ada wujud najisnya. Jadi kotor tidak selalu najis. Nggak selama tidak ada aroma dan rasa warna najis, nggak dicuci. Nah, boleh. Tapi satu hari muridnya ngeliatin yang nanya itulah, kok Abu Hanifah mencuci baju yang menurut jawabannya itu nggak harus cuci. Maka jawaban Abu Hanifah ketika itu, dzalika fatwa wa hadza taqwa.
Yang saya sampaikan kepadamu kemarin itu namanya fatwa. Secara keilmuan, misalnya, menurut teorinya, nggak harus dicuci. Tapi yang saya lakukannya adalah takwa. Tapi dari sisi ketakwaan, ya perlu saya cuci. Karena malu ketika mau menghadap Allah dengan pakaian yang, nah begitu. Oke ya. Jadi ini akhlak itu dibentuknya lewat ini mukhalatatul hukam atau musahabah dengan al-hukama. Khalitul hukama. Li'annahum karena para hukama itu asyraqat. Nah, asyraqat memancarkan qulubuhum hati mereka bima'rifatillah. Karena ma'rifah mengenal Allah. Artinya mengenal atau ta'aruf itu kan asyraqat. Nah, ini kalau yang sering maulidan asyraqal badru alaina, itu asyraqat artinya memancar atau kalau di matahari itu al-masyrik, tempat terbitnya matahari, masyrik sebelah timur itu. Jadi hatinya para hukama itu memancarkan ma'rifatullah. Ya, makanya dalam istilah kalau dalam tarbiyah pendidikan bahwa orang soleh itu baru melihat ketemu wajahnya saja mengingatkan orang untuk mengenal Allah, untuk ingat surga dan neraka. Jadi, orang yang idaru'u zakarullah. Melihat dia itu langsung keingatan, orang ingat Allah. Itu apa namanya, wibawa cahaya. Jadi cahaya namanya ulama ahli hikmah. Jadi yang tadinya orang mau maksiat, begitu melihat ada wajah ustadz, nah langsung malu misalnya. Nah, itu artinya ada pancaran cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memancar lewat gitu kan, hatinya para hukama itu. Kalau misalnya jadi orang sampai kehadirannya nggak bisa membuat orang malu untuk maksiat kepada Allah, nah ini kan ya naudzubillah min dzalik. Jadi ini salah satu contoh kan. Jadi misalnya al-hukama gitu, jadi orang yang hatinya ini memancarkan orang mengenal Allah. Wa asyraqat dan memancarkan asraruhum, hati mereka, sarirah mereka, batin mereka bi anwari jalalillah. Bi anwari jalalillah, hati batin mereka itu memancarkan anwar, cahaya keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terpancar dalam hati ketenangan ulama itu, ketenangan orang itu misalnya dalam menghadapi situasi, ada kebesaran Allah dalam dirinya. Jadi misalnya kebesaran jiwa ya, kalau dalam apa itu bahasanya Hasan al-Banna itu kan disebut orang yang memiliki jiwa besar itu kan diantaranya itu jiwa besar, selalu yakin dengan janji Allah. Jadi ketika menghadapi musibah, yang dia lihat bukan musibahnya, tapi yang dia lihat adalah janji Allah di balik musibah itu. Kalau dalam contoh di sahabat Nabi misalnya, yang terkenal siapa itu, yang pamannya Anas ibnu Nadir, itu yang ketika di perang Badar orang pada harus dapat serangan dari pasukan Khalid bin Walid. Jadi yang menyerang barisan kaum muslimin mau membunuh Nabi, tapi oleh Anas bin Nadir yang dilihat saat itu bukan serangan musuh, tapi yang dilihat adalah aku merasakan aroma surga. Yang dia rasakan ada aroma surga di balik Uhud ini. Jadi itu ada dalam dirinya memancar, jadi cahaya kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini lebih dari filosof ya. Jadi kalau filosof itu kan pandangan di balik materi. Jadi misalnya tadi Anas bin Nadir itu secara dohir yang tampak adalah serangan. Ada serangan pasukan Khalid bin Walid. Tapi yang dia lihat dalam dirinya, suasana itu adalah, ini adalah pintu surga yang terbuka. Ini ra'aitul jannah min wara'i Uhud. Aku sedang melihat surga di balik Uhud ini.
sehingga ya menghadapi situasi tidak gentar. Atau misalnya, jadi misalnya yang ditampilkan oleh Umar radhiyallahu anhu misalnya, ketika mendapatkan banyak ghanimah di masanya karena jatuhnya Persia di zaman Umar, itu ketika harta berlimpah, mendapatkan banyak ghanimah itu bukan membanggakan diri, bukan wah siapa dong gitu kan, bukan gitu. Tapi Umar kemudian malah menangis bersedih. Kalau ini sesuatu yang baik, kenapa tidak Allah berikan kepada orang yang lebih baik daripada diriku? Itu zaman Nabi dan Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar tidak dapat ini? Kenapa saya dapatnya ini? Ini kan ada cahaya Allah di dalam batinnya. Jadi apa namanya? Tidak. Jadi kalau bahasanya itu lekaila takso alama fatakum wa tafrahu bima atakum Allah dalam ayat Al-Qur'an itu. Agar orang itu tidak gampang putus asa dengan yang tidak ada, juga tidak terlena dengan apa yang ada. Ini penjelasan An-Nawawi. Hukama itu ini mudakhalah, interaksi dengan mereka bisa tahdibul akhlak, bisa meluruskan akhlak. Kenapa? Karena para hukama hatinya memancarkan ma'rifatullah, batinnya memancarkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini baru kata An-Nawawi, wal ulama'u bil qismaini. Ulama yang mengenali dua hal ini, ulama bi ahkamillahi ta'ala dan ulama bidatillahi ta'ala ini, wahumul kubaro. Mereka itu adalah al-kubaro. Oke ya. Jadi penjelasannya An-Nawawi. Jadi kubaro itu siapa? Kubaro adalah ulama bi ahkamillah sekaligus ulama bidatillah. Oke, itu penjelasan Nawawi ya. Insya Allah mudah memahaminya. Fa inna mukhalatati ahlillahi. Karena sesungguhnya berbaur dengan ahlullah. Misalnya ke dalam hadis ahlul Qur'ani ahlullah. Ahlul Qur'ani ahlullah, orang yang ahli Qur'an. Bukan pembaca saja, tapi sampai juga memahami, karena nanti ada sampai pada pengamalan. Jadi orang yang ahlullah, yang taat kepada Allah, yang mengetahui hukum-hukum Allah ini, taksibu, akan memberikan, mengusahakan, kasab ada usaha, hasil kerja namanya kasab, itu zakat kasab gitu. Nah, kasab mengusahakan ahwalan, situasi sunniyatan, berbaur dengan ahlullah yang mengenal hukum Allah dan mengenal ma'rifatullah ini, akan memberikan, jadi kalau di bahasanya itu menurunkan. Jadi orang belajar itu kan ada usaha. Jadi usaha namanya kasab. Jadi mendapatkan situasi sunniyatan, ahwalan sunniyatan, yang sesuai dengan keteladanan. Jadi ahwalan sunniyatan. Sunnah itu kan keteladanan. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Keteladanan. Wan taksibu ahwalan sunniyatan. Wan naf'a bil lahdi fauqan naf'i bil lahdi. Wan naf'a, ada mendapatkan manfaat bil lahdi. Manfaat karena perhatian itu fauqan naf'i bil lafdi. Itu melebihi manfaat dengan kata-kata. Ini ya ke dalam ilmu ya, dalam ilmu akhlak itu. Jadi satu contoh seseorang bisa mempengaruhi 1000 orang.
Tapi 1000 kata-kata belum tentu bisa mengubah perilaku satu orang. Ini kalau dalam ilmu akhlak ya kaidah paling tepat itu al ilmu nurun itu. Ilmu akhlak itu ilmu yang nurun, ilmu nyontek. Jadi misalnya contoh yang paling gampang, Bapak Ibu rahimakumullah, dari pengalaman kita yang sudah pada berusia, perilaku kita ini kan bukan karena teori yang kita pelajari, tetapi kita sering menirukan guru kita di masa lalu. Ya kan? Jadi misalnya yang kita lakukan, kita mau seperti apa itu kebanyakan bukan karena kita tahu, tetapi karena kita meniru guru-guru kita, meniru orang tua kita, meniru orang-orang baik di sekitar kita. Nah, itulah namanya an-naf'u bil-lahdi. An-naf'u bil-lahdi. Fauqan naf'i bil-lahdi. Ada misalnya contoh yang seringkali ya kita bisa mereview kita sendirilah. Berapa kali dulu kita dinasihatin gitu kan. Waktu nasihatin itu nggak masuk gitu kan. Zaman sekolah disuruh belajar yang rajin apa macam, guru itu kan nasihatin sampai misalnya mulutnya meniren gitu kan. Jadi sampai bibirnya sampai jadi tebal jadi tipis. Tapi murid nggak gubris. Begitu sudah berlalu sekian tahun, nah baru ketika mengalami dan melihat situasi, baru orang merasakan bahwa nasihat itu penting dari kenapa dulu nggak ngikut gitu. Jadi kan bahwa ternyata an-naf'u bil-lahdi, perhatian itu jauh lebih tinggi daripada an-naf'u bil-lahdi. Nah, ini berikutnya, faman nafa'aka lahdu, maka barang siapapun yang nafa'aka bermanfaat bagimu lahduhu perhatiannya, maka nafa'aka lahduhu akan bermanfaat bagimu tutur katanya. Ini nggak bisa kita pungkiri. Kita itu akan mengikuti tutur kata orang kalau ketika kita sudah percaya dengan orang itu. Ketika kita sudah merasa oke dengan orang itu. Betapapun kalimatnya bagus, tapi kalau orangnya nggak oke bagi kita, ya gitu kan. Ya nggak berguna juga, nggak dipakai juga. Jadi lahdu ini. Jadi perhatian, catatan, mulahadoh itu. Makanya ada mulahadoh, catatan. Gitu. Waman la fala. Jadi waman la fala. Dan orang yang tidak bermanfaat bagimu, catatannya, perilakunya, pribadinya, maka fala, maksudnya fala yang fa'ukalaf dulu. Maka tutur katanya pun tidak nggak berguna. Ini pengalaman hidup kita masing-masing. Makanya kenapa dalam makalah yang kedua ini, dua kata yang kembali lagi, jadi isi di makalah ini adalah, nah ini, alaikum bimujalasatil ulama wasdima'i kalamil hukama. Sebenarnya hanya dua kata ini penjelasan Nawawi yang panjang lebar. Nah, ini kita lanjutkan. Wa kana Sahrawardi. Ini Sahrawardi ini dikenal sebagai ulama zuhud biasanya. Ulama sufi. Ini saya belum sempat mencari ini biografinya. Silakan di googling lah. Sahrawardi ini ulama-ulama sufi. Yatufu fi ba'di masjidil khaifi bimina. Yatufu berkeliling fi ba'di masjidil khaifi. Di sebagian masjid al-khaif bimina. Di Mina. Ini musim haji. Itu kan setiap itu maktab ya. Kalau kita sekarang maktab kan ada masjidnya itu. Masing-masing punya ada masjidnya sendiri-sendiri. Nah, ini Sahrawardi keliling di masjid-masjid di Mina sedang musim haji itu. Seperti sekarang ya, mulai Mina itu berarti mulai nanti ya tanggal 10, 11, 12, 13. Keliling di tenda-tenda Mina, yatasoffahul wujuha. Dia yatasoffah. Dari kalimat kalau kita sofhah, halaman. Jadi ngeliatin. Jadi kalau kita membuka buku ada halaman baru kan kita dibuka lihat halamannya.
Kalau tertarik, nah, dilihatin lebih lama. Kalau nggak tertarik, main ke bed aja gitu. Namanya tasofa. Jadi kalau yang tasofa, kalau bukunya begitu kan, di apa balas Jawanya diwiyak-wiyak, buka-buka aja. Nah, orang buka buku itu ya prakteknya begitu. Kalau halamannya menarik, nah dilanjutkan baca. Kalau halamannya nggak menarik, ya ngebet lagi. Atau ini Asahrawardi keliling di apa di Mina, jadi yang lihat ngeliatin wajah orang fakilalahu. Lalu ditanya kepadanya, nah, ketika sedang melihat-lihat itu, fakola. Lalu jawabannya, ngapain sih ngeliatin-ngeliatin keliling-keliling begitu? Gitu. Fakola jawabannya, Inna lillahi ibadan. Inna lillahi ibadan. Ini bacanya jangan keliru kalau nanti innanya panjang jadi lain. Inna lillahi bukan inna lillahi, bukan kalau nanti lain. Inna lillahi sesungguhnya milik Allah, sesungguhnya Allah memiliki ibadan beberapa hamba. Ida nadoru ila syahsin. Ketika hamba-hamba itu melihat ila syahsin kepada seorang. Jadi ada orang-orang yang kalau mereka itu melihat aksabuhu, memberikan kepada orang yang dilihatnya itu sa'adatan, kebahagiaan. Jadi ada orang yang kalau lihat itu bikin orang senang, bikin orang bahagia. Nah, fa'ana atlubu dzalika. Maka saya mencari. Jadi orang-orang hamba Allah itu yang kalau melihat itu bikin senang, bikin bahagia di hati. Wallah alam bisawab. Jadi ini kalau kita patut diri, kalau kita melihat orang itu yang kita lihatin senang apa takut. Kalau orang merasa senang, apa namanya, merasa bahagia kita lihat, merasa bahagia bertemu dengan kita, itu ya ini perlu kita ini ya. Kalau dalam ilmu sosial itu kan, ini jadilah diri kita ini orang yang menyesal, apa namanya, ketika berpisah. Jangan menjadi orang yang bahagia ketika berpisah. Jadi apa namanya? Ya, dia ketika ketemu itu bikin bahagia, jangan malah ketika ketemu bikin susah. Wah, ketemu dia. Nah, ini kalau itu kan berarti orang bikin nggak happy. Ini yang dicari oleh Asahrawardi adalah orang yang kalau ketemu itu aksabuhu sa'adatan. Nah, bikin memberikan perasaan bahagia kepada orang yang temuinya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini bukan riak, bukan apa ya. Tetapi kita perlu bisa membranding, kita bisa perlu membuat apa namanya diri kita, mengkondisikan diri kita, karena kalau kembali ke makalah al-ula, jadi nasihat yang pertama kan, bahwa apa itu yang pertama, kalau kita coba lihat lagi, yang pertama itu khoslatani, ini khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Dua hal yang paling utama adalah iman dan bermanfaat kepada kaum muslimin. Nah, insya Allah kalau ini terwujud, kalau seseorang itu pribadinya orang bermanfaat bagi kaum muslimin, maka gitu kan, kalau dia melihat sama muslim, yang dia itu merasa senang, merasa bahagia. Karena orang merasa senang ketika ketemu dengan orang yang tadi, orang yang baik, orang yang bermanfaat, orang yang berguna, orang yang orang kebaikan. Ya, kayak mohon maaf misalnya, sebagaimana bahagianya anak-anak muda zaman ini kalau ketemu artis Korea. Kenapa sih begitu kalau di bandara itu kalau pas ada ketemu mau ada artis datang gitu kan? Oh, itu kenapa sampai mereka histeris ketika ada, ya karena bagi anak-anak muda ketemu dengan pujaannya itu memberikan rasa bahagia. Ya kenapa kok sampai bisa bikin sampai histeris seperti itu? Nah, ini membranding diri yang kalau dalam kaedah al-maqalatul ula adalah setelah iman adalah an-naf'u lil muslimin. Kalau orang itu bermanfaat bagi sama kaum muslimin, maka saat kaum muslimin berjumpa dengan orang itu, pasti dia akan bahagia.
pasti dia akan senang. Tapi kalau seseorang yang sebaliknya, syirku wal madarrah, orang bikin celaka bagi kaum muslimin, ketemu orang, ya ketemu dia, ini masalah dia ketemu dia. Oke kan? Jadi ini yang dicari oleh Sahrawati. Dia berkeliling, jadi ya, pengen ketemu orang yang kalau orang itu melihat bikin hati bahagia. Fa'anatul budzalika. Oke, ini waktunya sudah mau habis. Nah, kata Nawawi, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, sayati akan datang zamanun, satu zaman, ala ummati, atas umatku. Ada satu zaman nanti umatku, yafirruna minal ulama. Mereka berlari dari, kalau yafirruna ila, menuju, kalau mina, ini menjauh. Jadi pada umatku menjauhi para ulama. Wal fuqaha. Nah, fuqaha ini yang lebih identik dengan ahli agama, faqih fiddin. Karena di doa Nabi itu yufaqihu fiddin. Yufaqihu, faqih itu fiddin. Kalau ulama bisa jadi maknanya umum. Jadi akan datang pada umatku zaman mereka lari menjauh dari para ulama dan menjauh dari para fuqaha, para ahli agama. Nah, ketika itulah fayabtalihimullahu bisalasi baliyati. Saat umat itu menjauhi ulama dan fuqaha, Allah menguji mereka dengan 3 bala, 3 ujian. Yang pertama, ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Yang pertama, yarfa'ullah, Allah mengangkat al-barakata, keberkahan min kasbihim, dari pekerjaan mereka. Nah, ini sesuatu yang empiris ya, bisa kita jelaskan. Itu kalau ini masih terhubung dengan penjelasan saya yang saya ulang-ulang bahwa ulama itu bukan hanya ahli agama, tetapi ulama juga orang yang ahli ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Jadi misalnya, ketika ini orang bekerja tanpa didukung oleh ilmu yang baik. Ilmu yang baik. Nah, ini kan kalau kualitas kerja kan tergantung ilmunya. Ilmunya tidak mendukung pekerjaannya, al-barokah, ya maknanya kebaikan. Maka kerjaannya juga menjadi tidak banyak memberikan kebaikan. Ya karena kerjanya, nah, mohon maaf kan, kasabnya ala qadrihim. Misalnya mohon maaf, misalnya contoh kan. Jadi kita punya hutan, contoh yang kecil hutan bambu. Hutan bambu. Ketika orang punya kebun bambu, dia nggak punya ilmu tentang bagaimana mengolah bambu, maka dia hanya jual bambu itu dari pohonnya. Ya karena nggak pakai ilmu. Begitu dia jual bambu dari pohonnya, harganya murah, dibeli oleh satu masyarakat. Yang beli pakai ilmu. Nah, setelah oleh pembeli, bambu itu diolah dengan ilmunya menjadi, gitu kan, barang-barang kerajinan yang luar biasa. Bisa menjadi yang macam-macam sampai jadi tusuk gigi. Kan jadi unik. Orang jual bambu di kebun, beli tusuk gigi dari kota. Ya kan? Apalagi misalnya kalau yang agak itu kan, orang jual ayam kampung lalu pulangnya beli, ya mohon maaf, Indomie rasa ayam. Nah, kenapa? Ya karena kerjanya tidak didukung oleh ilmu misalnya kan. Oleh ilmu. Coba kalau misalnya, mohon maaf, kalau hutan itu dikelola dengan ilmu, subhanallah itu kan. Hutannya, hutan tambah ilmu dijualnya, hutannya ditebang jadi kebun sawitnya diekspor, nah kitanya minyaknya nggak ada punya minyak goreng. Ya, dia nggak pakai ilmu semuanya pakai orientasinya nafsu. Ya gini, al barokah min kasbihim, ya pekerjaan menjadi nggak berkah, menjadi nggak ada kebaikannya, memang kerjanya nggak baik kok. Nah, kalau mau kita luruskan, baik buruknya pekerjaan selain pada value adalah pada kualitas kerja. Nah, kualitas kerja itu instrumennya adalah ilmu. Ini kan ulama.
Dan itu yang jadi problem kita. Bagaimana melakukan upgrading terhadap kemampuan, keilmuan orang ketika sudah bekerja punya kecenderungan, jadi itu juga udah begini. Begitu mau dinaikkan, ya nggak mau. Begitu sudah di apa oleh kompetitor, misalnya contoh mohon maaf misalnya kan, jadi tempo lalu misalnya orang membanggakan Nokia gitu kan, HP Nokia, HP sejuta umat. Begitu dia kalah bersaing dalam keilmuan, akhirnya sekarang Nokia tinggal kenangan. Itu kan contoh bekerja dengan ilmu. Sekarang di mana kebaikannya Nokia yang dulu sampai orang membanggakan? Di HP-nya kalau Nokia, kan semuanya Nokia. Nah, waktu itu baik. Begitu dia tidak mengupgrade ilmunya, maka menjadi tidak baik. Ini mohon maaf, ini penjelasan barokah dalam konteks bahwa di antara barokah artinya kebaikan. Nah, selain bentuk value yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dalam makna barokah kebaikan itu ya bisa kita lihat dari ini pengaruh ilmu dalam hasil pekerjaan. Nah, makanya kalau di Jepang itu kan semangat Kaizen, jadi semangat Kaizen terus mencari kekurangan untuk diperbaiki. Nah, cuma bedanya kita ini cari kekurangan untuk jadi obrolan doang kita di Indonesia ini. Orang cari kekurangan ke sana kemari, tapi cuma ada diskusi. Follow up-nya apa? Nggak ada, nol. Nah, ini kan jadi nggak maju-maju gitu. Maksudnya kalau sampai jadi pelesetan itu kan tidak maju, tidak maju. Itu kan jadi nggak enak. Kenapa? Karena jauh dari ilmu. Wasaniyah. Yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan dhalimah. Yang kedua adalah yusallitullah. Allah akan kuasakan alaihim atas mereka itu sultanan zaliman. Penguasa yang zalim. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi orang itu diandai bisa didolimi karena memang dia didolimi. Karena dia orang yang lemah. Kalau dia kuat, ya melawan, tidak akan mau didolimi. Nah, di antara kekuatan yang membuat orang bisa menolak kedoliman adalah ilmu. Adalah ilmu. Jadi ya, makanya seringkali ada istilah bahwa setan itu lebih berat menggoda ulama daripada menggoda ahli ibadah. Ini kalau ini kan, ya misalnya ini kalau ya kita ini seringkali menggunakan pembelaan bahwa kita umat Islam ini kan terdolimi. Ya mari kita mulai naikkan diskusinya, bukan mengeluhkan menjadi orang terdolimi. Kita menjadi terdolimi itu karena memang kita lemah. Kalau kita mau tidak didolimi, maka harus kita jadi orang kuat. Dan instrumen untuk menguatkan adalah, sekali lagi, itu yang efektif adalah ilmu. Ilmu. Makanya, wallahu a'lam bishawab, dalam cerita Indonesia Merdeka, itu nggak bisa lepaskan dari, kalau kita bahas sejarahnya, adalah ketika mulai ada kesadaran keilmuan di kalangan para pejuang Indonesia. Ini seringkali yang narasi ini, jadi keluhan bahwa kita ini terdolimi, kita ini menjadi mayoritas yang macam-macam lah gitu. Nah, kalau kita gunakan logika ini ya artinya satu bangsa bisa terdolimi oleh bangsa lain itu karena dia lemah. Nah, kelemahan yang mencolok adalah karena dia jauh dari para ulama, para fuqaha. Nah, ulama ini dengan keulamaannya, makanya dalam cerita di Indonesia itu para penggerak kebangkitan, ya mereka adalah para ulama. Mereka orang teredukasi, terpelajar. Jadi kalau cuman fuqaha misalnya, ahli ibadah tapi nggak terpelajar, ya dia akan sulit menjadi penggerak untuk sampai melawan kedoliman. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini yang kedua, ini juga bisa kita jelaskan secara empiris ya, secara pengetahuan. Jadi menjadi bangsa yang terjajah sekian tahun karena kita lemah. Tapi kalau kita kuat, maka kita tidak akan mudah terjajah.
Nah, ini kalau ini yang sangat memprihatinkan adalah ketika jadi masih banyak para tokoh yang mempertahankan kebodohan umat, tidak melakukan edukasi kepada mereka, dan dengan dipertahankan menjadi umat yang dari floating mass itu, dan menjadi komoditi yang dijual belikan setiap waktu. Naudzubillah min dzalik. Ya, kita harusnya edukasi umat tentang hak mereka sebagai umat, kewajiban mereka sebagai umat, hak mereka sebagai warga negara dan sebagainya. Oke, yang terakhir wasalisah yang mengkhawatirkan. Jadi kalau mereka yafiruna minal ulama wal fuqaha, jauh dari ilmu dan agama, yakhrujuna minad dunya, wasalisah dan yang ketiga, yakhrujuna minad dunya, mereka keluar dari dunia bi ghairi imanin, tanpa membawa iman. Ini yang mengkhawatirkan. Begitu kehidupan jauh dari ilmu dan agama, maka ini kehidupan yang nista. Jadi kalau jauh dari ilmu, ini membuat orang menjadi, kalau ada istilah di filsafat ilmu itu, orang tanpa ilmu akan menjadi lumpuh, orang tanpa agama menjadi buta. Oke kan? Itu kan, tanpa agama menjadi buta, tanpa ilmu menjadi lumpuh. Nah, kalau masyarakat itu lumpuh dan buta, ya ini ya nasibnya. Sampai khawatirnya yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Keluar dari dunia tanpa iman. Jadi kalau yang ada pikirannya pikiran hedonis. Jadi kalau mau baca seantara contoh di situasi ini, ada di akhir surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas ada cerita. Jadi kaumnya Nabi Musa. Kaum Nabi Musa ketika ada godaan korunisme, korun. Jadi kalau mau dibaca cerita itu, dari ayat ke-67 surah Al-Qasas sampai dengan ayat ke-82. Surah Al-Qasas surah ke-28, saya ceritakan sedikit sekilas saja, nanti bisa dibaca terjemahnya di dalam ini. Ini kan ceritanya Korun itu luar biasa. Sampai diceritakan kunci gudangnya saja berat dipikul oleh orang-orang yang perkasa. Nah, begitu hebatnya Korun sampai kemudian di ayat ke-79 ya Korun ini show of force, tampil ke publik dengan seluruh pesonanya. Nah, ketika itulah orang-orang yang yuridunal hayatad dunia, orang-orang yang pikirannya hanya dunia, pikirannya hedonis, mereka mengatakan ya laitalana mislama utiya qaruna innahu ladu haddin adzim. Itu kan. Coba kalau saya punya seperti Korun. Dia sungguh orang yang mendapatkan bagian besar, hebat itu Korun. Nah, itu. Tapi yang menarik adalah ayat 80. Wa qala alladziina utul ilma wa ilakum thawabullahi khairul liman amana wa amila sholihan wa la yulaqqaha illa sabirun. Nah, ini ada peran ulama. Jadi peran ulama dan fuqaha. Ini ayat 80. Dan berkata orang-orang yang berilmu, wahilakum, celaka kalian kalau terpesona oleh Korun. Sawabud dunya, sawabullah, balasan Allah itu khairun, lebih baik liman amana wa amila sholihan. Wala yulaqqaha illa sabirun, dan tidak akan bisa mendapatkan ketemu dengan balasan kecuali yang sabar. Kan jadi karena ini ada ulama yang mengingatkan. Kebetulan di cerita itu, nah begitu Korun dalam cerita berikutnya ditenggelamkan Allah ke dalam perut bumi dan nggak ada satupun yang menolong, maka ayat ke-82 wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil amsi yaqulun wa ka'annallaha yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadi wa yaqdir laula ammanallahu alaina la khasafa bina. Ini kalimat ini.
Ya, beruntunglah Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki itu sesuai dengan takaran. Coba kalau sesuai dengan permintaan. Kalau kepingin seperti Korun langsung dikabulkan, wah kita sudah tenggelam bersama dengan Korun. Allah alam bisawab. Itu cerita yang silahkan nanti ini saya sekilas saja. Jadi pentingnya para ulama fuqaha yang bisa menjaga agama publik, agama umat, agar mereka tidak menjadi hedonis, tidak terpesona dengan kehidupan dunia. Ini menjadi tugas kita para guru, ya guru-guru ngaji yang kita ini ngaji malam ya, kita ngajinya ya begini aja, yang membuat ya mengingatkan diri kita masing-masing untuk tidak terjebak dalam ini ya, dalam kehidupan hedonisme dunia. Wallahu a'lam bishawab, waktunya sudah lewat. Jazakumullah khairan. Sampai sini pengajian kita. Saya kembalikan ke Pak Ramli, saya tutup share-nya, stop share-nya.